Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Semangat untuk belajar pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali juga ketemu lagi, Masya Allah, sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Udah sholat subuh? Udah siap belajar pagi hari ini? Udah, yang di rumah juga udah pastinya ya. Tapi tenang dulu nih, ada tayangan nih yang mau kita saksikan bareng-bareng nih ya. Ini dosen IAIN, Bone. IAIN, Bone meninggal saat jadi imam sholat subuh. Kita lihat tayangannya, silahkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga husnul khotimah yang meninggal, amin ya Allah, amin. Iya. Ngapain Bu di sini Bu? Turut berduka cita Mas Sony Iya. dengan keadaan Bapak yang tadi meninggal dalam keadaan sholat. Semoga husnul khotimah. Iya, saya tadi udah ngomong gitu. Ibu siapa? Tiba-tiba di sebelah saya. Jangan digituin. Iya, maksudnya Dia turut aku bingung. berduka. Oh, iya, Ibu dengan siapa berduka, Ibu? iya. Ditanyain dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Entun. Entun. Iya. Itu Dari Ibu- jamaah mana? Dari jamaah Nurul Hod Supa, Nurul Sofa, Nurul Sofa. Cirebon. Iya. Wah, dengerin dulu. Buat semuanya, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ini yang Masya Allah Tabarakallah, ini namanya Usnul Khotimah. Meninggal dalam keadaan yang terbaik, posisi yang terbaik. Pasti ada wudhunya kan, sholat kan? Udah. Nah, dan ternyata orang akan meninggal sesuai kebiasaannya. Ibu kebiasaannya apa? Sholat. Wow. Masya Semoga Allah. meninggal dalam keadaan sholat. Amin. Kemudian nih. Innamal amalu bil khawatim. iya. Tergantung dari airnya. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan sholat, maka sampai dia dibangkitkan nanti dari kuburnya, itu dalam keadaan artinya pahala sholat. Jadi kalau orang apa yang dilakukan terakhir, maka itu menjadi momentum buat dia untuk mendapatkan pahala. Sepanjang meninggalnya itu sampai dibangkitkan nanti dari kemudian, meninggal dalam kan pahalanya adalah sholat terus. Dan terakhir lagi nih, Ya. buat kita yang lagi nonton, kita jadikan ini pembelajaran. Silakan Ibu duduk Bu. Ibu nggak Nggak mau mau. duduk? Oh, nggak mau duduk. Nggak apa-apa. Saya udah feeling Jadikan, dari tadi. jadikan pembelajaran bahwa Masya Allah Tabarakallah, bagaimana kita menyikapi kematian ini dengan cara mengingat akan kematian, mengingat akan akhirat dengan melakukan 3 cara. Apa tuh Ustaz? Melakukan kebaikan, Ya. mencela artinya tidak meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Meninggalkan Jadi sesuatu yang lakukan tidak yang terbaik, baik, ya. tinggalkan yang buruk. Lalu yang ketiga, Apa? mau tahu? Mau. Berbanyak tobat. Berbanyak tobat. Insya Makasih Allah banyak ya, Bu. husnul khotimah. Ayo, Terima silakan, Bu, kasih saya ya, antar. Iya. Bu, duduk. Oh iya. Duduk. Duduk. Makasih. Kan Ayo ini kita duduk di situ. janji Allah Iya. bagi orang yang meninggal husnul khotimah, insya Allah akan selamat. Amin. Janji Allah. Janji Allah. Iya. Janji Allah apa aja emang Ustadz? Mau tahu? Mau dong. Gimana kalau kita bahas hari ini? Oke, kita bahas aja mengenai janji Allah. Emang jamaah tahu janji Allah itu apa aja? Kok diam semuanya? Yang di rumah udah pada tahu. Kalau gitu kita bahas ya. Tema kita adalah janji Allah Subhanahu wa taala itu janji yang nyata. Tepuk tangan yuk, kita semangat belajar yuk. Akan aku suruh tepuk tangan terus biar gak ngantuk pokoknya pagi hari ini ya. Langsung aja nih, ada tayangan yang mau aku kasih lihat lagi untuk jamaah yang ada di rumah juga yang ada di studio. Seorang lelaki yang rajin bersedekah ke anak yatim piatu. Kita lihat tayangannya, silakan.
Bang, satenya bang, ini satenya gratis buat anak yatim dan piatu. Kalau anak yatim, anak-anak yang kurang mampu gratis. Kenapa dibikin kayak gitu bang? Dulunya anak nakal ya, nggak mau sholat, nggak bisa ngaji. Ibu saya udah nggak ada. Saya punya niatan ingin balas budi sama almarhum ibu saya. Ini menggratiskan baru buat anak-anak yatim agar pahalanya dikirimin buat ibu saya. Alhamdulillah janji Allah kan janji yang nyata ya. Nggak ada orang yang jatuh miskin karena sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Tuh ngeliatnya gimana gitu ya haru Masya ya. Allah. Dan bicara mengenai janji Allah, tadi kan anak itu juga menyebutkan. Dan mungkin juga gak sih kalau kita orang yang ngerjain bersedekah gitu ya, apalagi orang itu juga ya. Bisa menjadi amal jariah untuk orang tua kita juga nantinya. Apakah itu termasuk janji Allah, Ustaz? Masya Allah. Baik. Silakan Ustaz Syam. Tapi guru-guruku, Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Yas'alunaka madza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Berbicara tentang pahala jariah, amal jariah untuk kedua orang tua, apakah salah satunya ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala? Betul. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, tasaddaqu, wahai Ali bersedekahlah untuk orang matimu." Siapa orang mati ini? Orang mati ini bisa saudara, bisa orang tua, bisa pasangan, bisa kerabat, bisa siapapun itu. Yang jelas syaratnya mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman. Itu syaratnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, maka yang hidup boleh bersedekah untuk dikirimkan pahalanya untuk mereka. Fa innallaha qad wakkala malaikah. Karena sesungguhnya Allah mewakilkan kepada para malaikat, menugaskan kepada para malaikat untuk apa? Membawakan pahala yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang mati. Sehingga orang yang berada di dalam kuburnya, di alam barzakh, mereka berbahagia. Kenapa? Karena anak-anaknya beramal soleh, anak-anaknya sedang bersedekah. Tadi yang disampaikan oleh masnya di video, ibunya sangat bahagia. Ya Rob, anakku sedang beramal soleh, aku bahagia karena pahalanya dikirimkan kepada aku. Masya Allah. Itu janji Allah melalui lisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bersedekah. Dengan bisa cara ya. bersedekah, berinfak, mengeluarkan yang terbaik, mengeluarkan harta untuk diniatkan pahalanya untuk orang tua. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama Syam. Mas Soni. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Itu baru pertama ya, tepuk tangan semuanya semangat untuk belajar pagi hari ini. Biar gak ngantuk. Semangat belajar. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi, Habib Muhammad Syahab. Izin Siap. Bib mau nanya. Gimana? Kalau surga itu sudah dijanjikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bib. Betul. Terus gimana dengan orang yang keimanannya cuma sedikit? Dia dijanjiin surga juga dong. Berarti tetap masuk surga dong walaupun imannya sedikit. Nggak adil dong. Jadi orang Islam yang imannya banyak masuk surga, yang Yang- imannya sedikit masuk Iya, surga. karena Allah udah janjiin itu. Jadi mau milih yang mana nih, sedikit atau banyak? Banyak. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Alamin. Intinya ada orang yang taat, ada orang yang maksiat. Ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan umat Islam itu ada satu titik keimanan saja, satu titik. Misalnya kertas nih Bu. Bu. Udah minum obat? Kok minum obat, Tip? Ada satu titik keimanan, kan kecil ini kertas putih kita titikkan. Nabi mengatakan satu titik keimanan bisa memasukkan kita ke syurga. Jadi bagaimana orang yang imannya banyak, bagaimana orang yang imannya sedikit, masuk iman banyak, ketakwaan tingkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam yang taat masuk syurga, yang maksiat masuk Neraka. masuk yang ibadah, yang taat masuk syurga, yang maksiat masuk Neraka. syurga. Hah? Kan dua-duanya masuk syurga tadi. Yang imannya banyak masuk syurga, yang imannya sedikit masuk. Surga. Jadi apa bedanya? Yang imannya banyak, yang ibadahnya masuk syurga itu langsung masuk syurga. Yang maksiat masuk syurga gak? Masuk. Cuma transit dulu. Allah itu adil. Jadi yang ibadahnya banyak ya dimasukkan ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadahnya sedikit juga masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadahnya sedikit tapi hanya diiringi dengan kemaksiatan, maka dia transit dulu. Sebelum masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, dia transit masuk neraka, dicuci dulu, dibersihin dulu, diterika dulu Ibu. Jadi saya mau tanya ibu-ibu, mau langsung atau transit? Langsung atau transit? Nah. Dan juga ada yang namanya ibadah yang banyak, ibadah yang sedikit, dua-duanya masuk syurga. Mungkin tingkatan syurganya berbeda. Yang ibadahnya banyak, tingkatan syurganya lebih tinggi. Yang ibadahnya lebih sedikit, walaupun dia tidak bermaksiat, alhamdulillah dia masuk syurga. Tapi tingkatan syurganya lebih agak bawah sedikit. Aku maunya langsung aja kalau gitu. Masa transit dulu ya. Kan lagi ngetren transit. Jangan dong. Tapi beda ibu ini. Ibu mau langsung apa? Mau langsung apa? Mau pangsit katanya. Saya mau pangsit. Lapar Bu. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Wah, ini tepuk tangannya paling semangat nih. Aku mau minta tolong sama ibu. Bu boleh pinjam mic-nya? Bu, minta tolong ya. Gini Bu. Saya punya cicilan Bu, tolong bayar. Nggak mau jadi cicilan. Kasian tau. Gak gitu, enggak. Nih, minta tolong bacain ini nih, pertanyaan dari jamaah ya. Gak apa-apa ya yang ini Bu. Silakan nih Bu, pegang Bu. Nih, @Mila Alfani, dibacain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kan punya temen ya, punya utang. Dia tuh janji-janji mulu buat ngelunasinya tuh Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz itu orang itu kita kutuk jadi gagang pintu. Hah? Enak aja. Masa dikutuk jadi Jadi gagang pintu, Anda udah nggak bayar-bayar. Udah gitu senang banget lagi mau kutuk jadi Iya. gagal pintu sambil ketawa. Orang udah lama banget utangnya tuh, nggak Jadi bayar-bayar. ini sebenarnya ibu yang curhat di sini. Ini Iya. orang yang curhat bukan Yang ibu. Bukan dengerin, teman ibu. dengerin. Iya. Buat kita semua sabar aja. Itu namanya cobaan. Cobaan itu kan berbagai macam. Kadang-kala kita diuji bagaimana kita bisa bersabar. Insya Allah nanti akan diselesaikan itu ya. Amin, amin. Jahat banget ibu mau untuk Oh, orang. ya udah Bu, ya udah. Jamaah jangan kemana-mana nanti diselesaikan sama Ustaz Maulana utangnya. Enggak ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau janji Allah pasti, kalau janji manusia.